apa kabar untuk kalian semua yang sedang di rumah saja? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebelum lanjut, perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Jadi nama saya Putu Putri Adelia Safitri. Kali ini saya bertugas sebagai host dalam acara ini hingga usai nanti. Jadi untuk hari ini saya tidak sendirian karena pada kesempatan kali ini saya ditemani langsung oleh Kaprodi dan juga Sekprodi Program Studi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali. Jadi Ketua Program Studi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali itu bernama Komang Putri Yatnya Diari, SSMPD. Jadi Bu, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa baik ya Bu ya. Lalu tidak hanya Kaprodi kita saja, tapi kita juga ditemani langsung oleh Sekretaris Program Studi kita, yakni Bapak Susilo Putra. Baik Pak, gimana kabarnya? Sehat, ada. Oh, sehat selalu nggih. Jadi acara ini cocok sekali ya untuk anak-anak SMA, SMK yang sudah lulus dari bangku sekolahnya. Dan semoga acara ini bisa menginspirasi adik-adik yang masih bingung mencari kuliahnya dan agar adik-adik semua bisa tertarik lagi untuk melanjutkan kuliahnya di Staf Negeri Pekutaran Singaraja, khususnya di Program Studi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali. Lantas bagaimana sih latar belakang berdirinya Program Studi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali tersebut, Bu? Oke, kalau kita berbicara mengenai latar belakang ya Del ya, tentu saja tidak bisa lepas dari kenapa lembaga umat Staf Pekutaran Singaraja ini didirikan di Singaraja, kan begitu. Jadi yang dulunya Singaraja ini menjadi kampus kedua IHDN Denpasar pada tahun 2016, kemudian berdiri sendiri menjadi Staf Negeri Pekutaran Singaraja di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia dengan asuhan Dirjen Bimas Hindu begitu. Jadi salah satu program studi yaitu Program Studi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali tentunya didirikan dalam rangka untuk mencetak calon guru bahasa Bali yang notabene nanti ketika lulus akan memperoleh gelar SPD begitu Adel. Jadi patut diketahui Program Studi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali ini berdiri di bawah jurusan Dharma Acarya atau Dharma Acarya itu dikenal dengan jurusan pendidikan. Jadi ada 4, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan guru agama Hindu, dan pendidikan guru bahasa Bali. Begitu Adel. Wah, banyak sekali ya ternyata jurusan yang ada di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pekutaran Singaraja. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya langsung kepada Bapak Susilo Putra tentang bagaimana sih profil dari Program Studi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali tersebut, Pak? Ya. Terima kasih Adel atas waktunya. Jadi kalau kita berbicara tentang profil pendidikan sastra agama dan bahasa Bali Staf Pekutaran Singaraja, tentunya kita tidak akan terlepas dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kaprodi, bahwa karena program studi ini di bawah Kementerian Agama, karena Sekolah Tinggi Agama Hindu itu di bawah Kementerian Agama, kemudian Prodi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali di bawah Staf Pekutaran, hanya salah satu dari bagian dari Staf Pekutaran, maka tentu profilnya tidak akan lepas dari yang namanya bidang keagamaan, sehingga itulah yang menjadi ciri pembeda kita padahal Adel antara prodi bahasa Bali yang ada di Staf Pekutaran dengan prodi bahasa Bali yang ada di luar daripada Staf Negeri Pekutaran itu. Karena ada apa? Karena ada sastra agamanya. Kenapa ada itu? Karena ini mencirikan salah satu ciri dari Kementerian Agama di bawah Bimas Hindu. Gitu. Jadi profilnya adalah kita akan mencetak mahasiswa-mahasiswa yang memiliki SDM yang unggul di bidang pendidikan sastra agama dan bahasa Bali. Kemudian tentunya yang mampu terampil, kompeten, kemudian tidak lupa juga tentu harus mengikuti profil yang ada di Staf Pekutaran, yaitu berlandaskan Trikaya Parisude itu ya. Jadi besok anak-anak atau kemudian orang yang mau berkecimpung di dalam sastra agama dan pendidikan bahasa Bali ini tentu akan dicetak menjadi orang-orang yang memang peduli, yang memang kompeten dengan sastra agama. Yang pertama
kemudian yang kedua bahasa Bali di bidang pendidikannya, yang ketiga tentunya adalah tetap berlandaskan Trikayu Sarisude. Itu ya, itu yang bisa Pak tambahkan di profil seperti itu yang nanti mungkin akan kita cetak di program studi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali. Begitu, Del. Jadi Bapak terima kasih atas informasinya. Dan sekarang saya ingin bertanya lagi kepada Ibu Putri Yatnyadiari tentang apakah hanya guru saja yang bisa dicetak di program studi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali ini, Bu? Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Prodi tadi, memang lulusan utama kita adalah mencetak seorang guru. Ya, jelas terlihat dari titel atau gelar akademik yang akan diperoleh nanti, yaitu SPD. Tetapi tidak perlu khawatir. Kenapa? Pasti adik-adik merasa zaman sekarang pengangkatan guru susah begitu ya. Jadi setelah itu kita akan menunggu saja gitu. Tapi jangan khawatir. Di program studi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali, tentunya selain mengenai keguruan, adik-adik juga mempelajari 3 aspek penting dalam bahasa Bali, yaitu yang pertama adalah bahasa, aksara, dan sastra. Sehingga ketika lulus nanti tidak hanya bisa menjadi seorang guru, tetapi adik juga bisa menjadi seorang tenaga penyuluh bahasa Bali. Jadi tenaga penyuluh bahasa Bali ini sangat diperlukan, apalagi pemerintah Provinsi Bali sekarang sangat gencar melalui Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang pelestarian bahasa Bali, di mana sekarang saja ada 700 desa dinas yang sudah memiliki penyuluh bahasa Bali, dan nanti ke depannya akan ada 1.400 penyuluh karena mengingat akan disebar melalui desa adat, begitu Adel. Jadi peluang pekerjaan sebagai penyuluh itu sangat terbuka luas. Selain penyuluh juga bisa menjadi pamong budaya namanya. Jadi pamong budaya itu adik-adik bagaimana bekerja di sebuah lembaga pemerintahan yang fokus memperhatikan mengenai kebudayaan. Selain itu banyak lagi seperti penerjemah naskah. Jadi Bali yang dikenal memiliki banyak naskah-naskah kuno begitu, jadi agar tidak menjadi hanya sebuah pusaka saja, tetapi bagaimana lontar-lontar yang ada itu menjadi sebuah pustaka atau sumber literasi bagi masyarakat Bali, begitu Adel. Jadi selain penerjemah, Adel juga nanti lulusan dari kami bisa menjadi seorang typist atau ahli aksara Bali dalam komputerisasi, begitu. Apalagi sekarang peluang usaha untuk pengetikan aksara Bali pada papan-papan nama lembaga pemerintahan itu sedang naik daun begitu. Itu menjadi sebuah lahan bisnis yang menjanjikan. Selain itu, pekerjaan yang paling menyenangkan menurut saya sastrawan. Nah, jadi seorang sastrawan itu bisa bekerja dari rumah dan menghasilkan, begitu Adel. Jadi saya rasa prospek kerja ke depan tergantung bagaimana Anda menyikapi peluang yang ada begitu. Baiklah, jadi peluang kerja dari program studi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali ini sudah sangat terjamin sekali ya. Nah, untuk Bapak Susilo Putra, bagaimana tanggapan Bapak mengenai terjaminnya prospek kerja di lulusan program studi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali ini untuk generasi kita selanjutnya? Begitu, Pak. Oke, Adel. Jadi seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Program Studi ya, Adel ya, bahwa kita di program studi Bahasa Bali walaupun pada dasarnya basicnya adalah mencetak tenaga pendidik begitu, tetapi kita juga mempunyai peluang yang besar bisa menikmati atau mendapatkan peluang-peluang kerja di luar daripada tenaga kependidikan. Nah, kalau misalnya saya ceritakan pada dasarnya awalnya begitu, bahwa pendidikan itu tidak hanya bermuara pada pekerjaan. Kalau kita misalnya mendidik dari salah satu pengertian pendidikan di Undang-Undang Sikdisnas tentang pendidikan, itu bahwa pendidikan itu adalah usaha terencana, usaha yang sadar untuk mengembangkan potensi diri yang ada untuk menuju kepada kepribadian yang memiliki dasar agama, akhlak mulia yang berguna bagi kepentingan bangsa, nusa dan bangsa, seperti itu ya pengertian pendidikan itu. Jadi ketika kita bersekolah di sekolah Setahun Pukuturan Negeri Singaraja ini, apakah muaranya nanti bagaimana pekerjaannya? Begitu. Tidak begitu pada dasarnya. Tetapi tujuan dari pendidikan kita masuk mendapatkan pendidikan itu adalah untuk meningkatkan kualitas diri kita. Gitu.
kalau misalnya masuk di perguruan tinggi yang mengambil jurusan program studi bahasa Bali, berarti kita harus meningkatkan, tujuannya adalah meningkatkan kualitas diri kita di bidang bahasa Bali ini. Nah, nanti muaranya sehingga ada kata peluang. Jadi ada kata peluang, ingat itu kata kuncinya, peluang kerja. Bukan berarti kita menjamin harus langsung menjadi kerjanya harus seperti ini, tidak. Tetapi kita ada peluang kerjanya ini. Satu, menjadi tenaga pendidik. Ingat bahwa pekerjaan itu tergantung dari kualitas diri, dan satu yang tidak bisa kita pungkiri adalah karma. Begitu ya. Kita harus berpikir seperti itu. Tetapi pendidikan prodi pendidikan bahasa Bali tetap memberikan peluang-peluang kerja yang memang terjamin nanti di masa depan. Contohnya tentu satu, menjadi tenaga pendidik. Bagaimana kita menjamin itu? Tentu karena di setiap sekolah dengan adanya kurikulum yang baru itu bahasa Bali diperlukan di bidang pendidikan. Sehingga memang perlu dicetak guru-guru bahasa Bali, baik itu di SMP terutama yang memang ada guru mata pelajarannya, kemudian di SMA juga. Di SD itu masih terintegrasi, jadi masih menjadi satu, walaupun memang diperlukan juga guru bahasa Bali, tapi dia bisa dirangkap. Yang paling utama adalah di SMP dan di SMA, atau ya SMP dah, SMA. Dan itu kalau kita misalnya hitung-hitungan di Bali itu berapa ada SMP, berapa ada SMA? Banyak sekali kan, Del. Kemudian lulusan dari sastra agama dan pendidikan bahasa Bali itu masih, kalau misalnya kita lihat kuotanya masih jauh, sangat kurang padahal. Tetapi kadang lulusan bahasa Bali ini tertariknya peluang kerjanya masih ke dunia yang lain yang memang dianggap sesuai dengan dirinya mereka. Sehingga adalah kita membuat peluang-peluang yang lain di samping seperti itu, menjadi guru maksudnya. Yaitu misalnya ada yang suka nulis lontar, mereka bekerja di lebih banyak fokus di bidang lontar, terjun di gedung Kertie atau mungkin dinas kebudayaan atau di balai bahasa Bali yang memang bisa mereka memfokuskan ilmu kualitas dirinya di bidang itu, sehingga itu tujuan yang utama. Kemudian misalnya seperti apa yang disampaikan oleh Bu Kaprodi tadi, selain memang menjadi menjadi sastrawan gitu, itu memang pekerjaan yang sangat mengasihkan sekali. Ini adalah peluang kerja di luar daripada itu yang bisa diraih oleh anak-anak atau orang-orang yang berkecimpung di bidang bahasa Bali. Jadi tidak usah takut, tidak usah nanti ketika saya misalnya masuk di prodi bahasa Bali ini, apa pekerjaan saya. Kalau misalnya pikirannya seperti itu, tetap tentu ini akan menjadi satu penghambat. Tetapi ingatlah bahwa apa yang saya sampaikan tadi, ketika saya masuk di jurusan prodi bahasa Bali ini, saya ingin meningkatkan kualitas diri saya, bukan berkeinginan mendapatkan pekerjaan, tetapi ingin meningkatkan kualitas diri saya di bidang bahasa Bali. Sehingga dengan harapan seperti itu, nanti di kemudian hari saya bisa mengembangkan, bahkan tidak hanya mendapatkan saja, tetapi saya mampu mengembangkan bahasa Bali ini lebih maju lagi. Kan begitu ya, Del ya. Mungkin itu tanggapannya, sehingga bahasa Bali ini semakin kita cintai, semakin kita bikin peluang-peluang ke depannya yang bisa memang menghasilkan dari segi ekonomi, selain menjadi media untuk melestarikan bahasa ibu kita, Del. Seperti itu, Del. Ya. Baiklah, terima kasih Bapak untuk tanggapannya. Jadi kalian semua jangan ragu lagi ya untuk masuk dan bergabung bersama kami di program studi sastra agama dan pendidikan bahasa Bali. Sudah kita dengarkan langsung bagaimana banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita dapatkan setelah kita lulus nanti dari sastra agama dan pendidikan bahasa Bali ini. Nah, untuk Bapak tadi saya sempat mendengar bahwa kita bisa meningkatkan kualitas diri di bidang bahasa. Nah, jika ada salah satu siswa yang ingin bergabung bersama kita dan tidak bisa
bahasa, bagaimana itu Pak? Apakah bisa dia bergabung bersama kami di program ini? Bisa. Ya tentu bisa Bu ya, pokok Kaprodi. Bahkan itu yang memang kita inginkan dari Tidak dari bisa masyarakat. bahasa. Maksud Adel tidak bisa bahasa atau tidak bisa bahasa Bali? Tidak bisa bahasa Bali nih kalau gimana Ya, nih Ki? itulah yang memang kita harapkan bahwa program studi sastra agama dan pendidikan bahasa Bali ini adalah merupakan bisa menjadi salah satu media kita membelajarkan gitu ya orang-orang yang belum mungkin bisa berbahasa Bali atau yang sudah bisa berbahasa Bali, ingin meningkatkan lagi kualitasnya dalam bidang bahasa Bali. Inilah program sastra agama dan pendidikan bahasa Bali ini media atau tempat bagi teman-teman atau anak-anak yang ingin berkecimpung di bidang bahasa Bali lebih serius lagi. Jadi tidak usah takut, saya tidak bisa berbahasa Bali, saya tidak mau udah nyari bahasa Bali, tidak usah berpikir seperti itu. Kalau punya niat untuk meningkatkan kualitas diri di bidang bahasa Bali, mari bergabung. Kita bersama-sama sharing tentang bahasa Bali ke depan. Bagaimana mempelajari bahasa Bali itu dari bahasanya, dari aksaranya, kemudian dari sastranya. Jadi ketika kita berbicara masalah bahasa, terlalu luas sekali yang nanti akan kita pelajari gitu. Jadi tidak usah kalau misalnya bahasa Bali itu kuno, hanya melajari itu saja, apalagi belajar tentang aksara yang ruwet gitu. Tidak seperti itu. Ibu Kaprodi kemudian dengan teman-teman dosen yang lain sudah men-setting bagaimana pembelajaran bahasa Bali ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan, yang mengasihkan, dan menjadi salah satu media nanti biar bahasa ibu kita ini memang lebih diperhatikan dan dilestarikan sekali sebagai salah satu media dalam mesesanjan atau bercakap-cakap di kehidupan sehari-hari. Begitu deh, silakan ditambahkan Bu. Ya, jadi mungkin karena tadi menyinggung kalau nggak bisa bahasa Bali, gimana nih Bu? Kira-kira kita berani nggak kuliah di program studi ini? Kan begitu ya Del ya. Jangankan adik-adik calon mahasiswa yang lahir besar di Bali gitu ya, walaupun tidak bisa berbahasa Bali secara fasih, tetapi paling tidak sudah sering mendengar. Coba kita lihat orang-orang asing yang sangat antusias untuk belajar bahasa Bali, bahkan hanya melalui media internet begitu. Apalagi sekarang sudah disediakan sekali banyak multimedia mengenai pembelajaran bahasa Bali melalui internet begitu Adel. Jadi kenapa kalau orang asing bisa, kenapa kita tidak gitu? Ketika ingin belajar, apapun yang kita lakukan dengan dari hati, bersungguh-sungguh untuk ingin belajar, kita pasti bisa gitu deh. Jadi bagaimana sih sarana dan prasarana yang ada di program studi sastra agama dan pendidikan bahasa Bali tersebut, Bu? Dan di mana letak kampus Setah Negeri Empu Kutaran Singaraja ini agar bisa diakses oleh calon mahasiswa baru kita nanti? Baik, kalau kita bicara masalah gedung kampus gitu ya, kita terletak di lokasi yang strategis. Kampus 1 itu ada di Jalan Kresna, dekat sekali dengan pusat pemerintahan, jadi tidak susah begitu ya aksesnya. Kemudian kampus 2 kita ada di Jalan Pulau Menjangan, Banyuning ya Pak ya. Jadi kita di sana sudah berdiri megah rektorat dengan 4 lantai begitu. Kemudian untuk kedepannya juga akan dilanjutkan gedung-gedung pembangunan gedung baru. Ini masih dalam proses. Tahun depan akan dirampungkan untuk pembangunan gedung yang baru. Kemudian untuk fasilitas perkuliahan tentu saja di kampus Kresna sudah sangat memenuhi kelas untuk perkuliahan, dibantu juga beberapa kelas di kampus Pulau Menjangan begitu. Selain itu juga Pak, mungkin sarana dan prasarana saya rasa sudah sangat memadai. Tapi jika memang belum, misalnya seperti lab nyastra gitu ya, misalnya kita belum punya, kita jalin kerjasama dengan lembaga yang memiliki lab nyastra, misalnya seperti Gedung Kertil yang dekat. Jadi kita bisa belajar langsung dari sana gitu Del. Kemudian untuk Bapak sendiri, bagaimana nih Ki sarana dan prasarannya, apa sudah memadai atau belum Pak? Oh Menurut iya Bapak? Del, kalau menurut Bapak, jadi dari segi sarana dan prasarana, kalau dilihat dari segi gedung perkuliahan, kita sudah sangat memadai sekali. 2 gedung yang ada di kampus Kresna dan satu gedung yang ada lagi di Menjangan yang masih dalam proses pembangunan, terus tahap pembangunan, itu
itu sudah sangat representatif sekali untuk kita kuliah. Membuat seperti itu karena kalau misalnya orang ingin belajar tentu ingin suasana yang nyaman, yang enak, kan begitu ya. Jadi dari segi fasilitas, ruangan kita sudah ber-AC, kemudian kita sudah ada LCD proyektor, Akses bangku wifi. kuliah, akses wifi sudah kita sediakan. Jadi segala bentuk kebutuhan mahasiswa untuk pembelajaran itu sudah kita siapkan. Nah, misalnya kalau seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Kaprodi tadi tentang lab-lab yang memang harus kita penuhi itu masih memang dalam proses pembentukan atau pembangunan, ya, pembuatan. Tetapi jangan takut Del, karena kita menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait atau instansi yang terkait dengan itu. Misalnya kalau di Bahasa Bali kita butuh lab bahasa, lab nyastre dan lain sebagainya begitu, tapi kita menjalin kerjasama. Cara kita sebelum memang lab ini terpenuhi, kita menggunakan cara dengan menjalin kerjasama dengan instansi yang terkait. Nyastre kita bekerja sama dengan Gedung Kertie, Pusat dokumentasi. ya, pusat dokumentasi untuk memfasilitasi mahasiswa pembelajaran di bidang itu. Jadi tidak usah takut, fasilitas kita representatif untuk pembelajaran. Begitu deh. Jadi untuk unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang ada di Stan Negeri Buku Tarat Singaraja ini, bisakah Ibu menjelaskan apa-apa saja yang ada di Stan Negeri Buku Tarat Singaraja? Ya, kalau bicara mengenai unit kegiatan mahasiswa banyak ya Del ya. Jadi dibentuknya organisasi kemahasiswaan berupa UKM gitu sebagai wadah mahasiswa untuk mengembangkan potensinya dalam bidang non akademik. Jadi ada kaligrafi, kemudian ada UKM tari, tabuh, ada UKM teater, kemudian ada UKM Dharma Gita, UKM apa lagi Pak? Upekare, bahkan UKM Menwa ada, dan UKM Paduan Suara, kemudian UKM Pramuka, PMI bahkan, jadi banyak sekali ada dan 24 UKM kalau ya, tidak salah, saya ya. tidak bisa sebutkan Ya, satu persatu karena ada, sangat banyak sekali. Ada 24 UKM. Ya, dan itu dipilih tergantung dari keinginan mahasiswa, apa yang mereka inginkan sebagai dan bakatnya. pengasahan soft Ya. skill-nya, ya tinggal dipilih saja gitu Del. Dan tidak usah takut, soft skill kita memang fasilitasi betul juga. Jadi untuk sebagai tambahan ilmu pengetahuan di bidang Non-akademik. psikomotor, Ya. keterampilan. Gitu Del ya. Tidak usah takut, segala sesuatunya sebagai salah satu lembaga di bawah Kementerian Agama, kita memang ingin mencetak atau membentuk mahasiswa yang memiliki kepribadian yang unggul, baik secara istilahnya ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Begitu Del. Ya, berlandaskan Trikayu Parisudin. Betul, berlandaskan Trikayu Parisudin. Itu. Yeah. Jadi terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas informasi tentang seputar program studi sastra agama dan pendidikan bahasa Bali ini. Semoga informasi-informasi tadi yang sudah dijelaskan, mulai dari apa itu program studi sastra agama dan pendidikan bahasa Bali, UKM-UKM-nya, cara mendaftar, beasiswa-beasiswa, dan juga lulusan-lulusan dari program studi ini, agar kalian bisa mengetahui semua dari program studi ini. Jadi kalian tidak usah bingung lagi dan tidak usah khawatir lagi, karena program studi ini dan bahasa Bali itu sudah terjamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang nomor Pergub nomor 1 dan juga 80 tentang pelestarian bahasa Bali. Jadi dari apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, kenapa sih harus pendidikan bahasa Bali? Apa sih keunggulan dari program studi tersebut, Bu? Kalau kita bicara tentang keunggulan begitu ya, tentu saja kita akan berbicara mengenai penjaminan mutu kan gitu ya. Penjaminan mutu secara eksternal, tentu saja kita program studi sastra agama dan pendidikan bahasa Bali telah terakreditasi oleh BAN-PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, jadi dengan predikat baik begitu Del. Jadi dengan diakreditasinya program studi ini, tentu saja adik-adik calon mahasiswa tidak perlu khawatir lagi apakah prodi ini sudah diakui kan begitu. Kemudian kita bicara lagi mengenai
sumber daya manusia atau bagaimana sih tenaga pengajar di kampus kita gitu. Jadi jangan khawatir juga, karena dengan sumber daya dosen yang luar biasa, kita memiliki 12 orang dosen tetap prodi dan juga banyak dosen lain yang biasanya kita juga menjalin kerjasama dengan para ahli atau praktisi begitu Del. Jadi Ibu rasa dengan dosen-dosen muda seperti Pak Susile, mungkin entahlah apakah saya tergolong muda atau tidak, kita bisa memberikan pembelajaran yang berinovasi, kemudian juga bagaimana kita menciptakan sistem akademik atau suasana akademik yang menyenangkan begitu Del. Saya kira begitu mungkin Bapak. Betul seperti itu Del. Jadi kalau kita berbicara masalah keunggulan, walaupun kita program studi yang tergolong sangat muda dari 2016 itu kita berdiri berbarengan dengan Stampu Kultural lembaga ini, tapi dari segi kurikulum, kemudian dari segi suasana akademik, dari segi tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya, saya rasa kita sudah mampu bersaing dengan program-program studi bahasa Bali yang lain. Nah, terutama sekali di tahun ini, terutama di tahun 2018 dan 2019 ini ada perekrutan tenaga-tenaga pendidik yang baru yang seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Kaprodi, terutama contohnya adalah saya sebagai tenaga pendidik yang tergolong baru, tetapi kita punya tenaga pendidik yang memang profesional di bidangnya. Begitu ya Del ya. Jadi kalau kita berbicara masalah bahasa Bali, banyak tenaga-tenaga pendidik yang muda-muda yang memang profesional atau linier dengan keilmuannya. Begitu Del ya. Ada 12 dosen baru di program studi bahasa Bali ini. Jadi selain itu juga Pak, kita sudah menjalin kerjasama dengan banyak lembaga, baik itu lembaga nasional dan internasional. Jadi jangan berpikir bahwasanya kuliah di dalam kelas begitu saja. Tentu saja kalau dipikirkan di kelas terus kan bosen gitu ya, tetapi kita juga belajar di masyarakat begitu Del. Jadi yang namanya kuliah tidak hanya notabene kita belajar di dalam kelas, tetapi kita juga belajar banyak di masyarakat melalui pengabdian masyarakat maupun menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lembaga nasional dan internasional. Ya, contohnya misalnya Del gitu, ketika kita Tridharma itu kita penuhi secara betul-betul sekali di bidang pengajaran. Dosen-dosen memang giat melakukan pembelajaran baik secara tatap muka maupun secara daring dalam jaringan seperti dalam keadaan kita sekarang ini. Jadi dosen-dosen tetap melakukan kewajibannya untuk memenuhi tridharmanya itu melalui sistem daring, kan begitu ya Del ya. Kemudian kalau misalnya ada pengabdian masyarakat, kita selalu bekerja sama dengan terutama desa-desa adat. Kalau yang di Buleleng sudah ada berapa desa adat yang sudah kita ajak bekerja sama untuk kita melakukan pengabdian masyarakat. Jadi dengan begitu mahasiswa inginnya kita didik untuk memang terbiasa terjun, membantu mengatasi konflik-konflik atau memberikan solusi-solusi nanti di bidang kebahasaan di masyarakat. Dengan cara apa? Dengan jalan melakukan pengabdian masyarakat. Kemudian yang berikutnya penelitian-penelitian juga kita selalu bekerja sama dengan penelitian kelompok dengan mahasiswa. Seperti itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi antara mahasiswa dan dosen itu sudah tidak seperti dulu ada jarak, kita malah berkolaborasi seperti sekarang Del. Seperti itu. Jadi tidak usah takut, tidak ada kata istilah ada dosen killer di Stampu Kultural, tidak ada. Semua adalah berkolaborasi. Sistemnya dua arah. Ya, dua arah. Jadi seperti sistem pembelajaran sekarang, sistem pembelajaran yang tidak dari teacher centered tetapi dari student centered itu ya. Jadi untuk kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat itu seperti apa saja Pak? Dan bisa diceritakan sedikit mungkin program studi sastra agama dan pendidikan bahasa Bali ini telah melakukan kegiatan pengabdian yang seperti apa saja setelah dari masa pembentukannya terdahulu. Oke, silahkan Ibu, apa saja yang sudah? Mungkin Bapak mau ngopi dulu ya. Ya, saya nyeruput kopinya. Jadi kalau kita bicara pengabdian apa yang sudah kita lakukan, kembali lagi program studi ini berfokus pada 4 hal Adel.
Yang pertama itu pendidikan, yang kedua bahasa, yang ketiga sastra, dan yang keempat aksara. Dari keempat hal ini kita sudah melaksanakan. Jadi dimulai dengan kerjasama dengan sekolah, kemudian desa adat, lembaga peneliti bahasa maupun komunitas-komunitas sastra lainnya. Jadi yang sudah kita lakukan banyak seperti konservasi lontar-lontar milik masyarakat, kemudian melaksanakan pengabdian di sekolah-sekolah dan yang lainnya. Dan kalau kita ceritakan itu sudah banyak, tetapi tentu saja Pak, apresiasi dari masyarakat itu sangat baik sekali terhadap keberadaan prodi kita. Bahkan tahun ini sudah banyak surat masuk untuk permohonan pengabdian, tetapi karena kondisi COVID seperti ini tentu kita akan tunda untuk tahun berikutnya. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit Bu Kaprodi. Jadi kalau misalnya masalah pengabdian masyarakat memang betul banyak sekali. Salah satunya konservasi lontar. Mungkin saya sebutkan salah satu kabupaten yang sudah pernah kita jajaki, yaitu di Tabanan. Kita melaksanakan konservasi lontar dan kemudian masih ada banyak surat yang masih menunggu untuk diberikan akses kita melakukan pengabdian masyarakat. Selain itu kita juga melakukan pelatihan, misalnya pembinaan aksara, pembinaan terhadap guru bahasa Bali, pelatihan menulis aksara Bali, pembinaan tentang Dharma Gita, seperti itu di masyarakat ya. Jadi segala bentuk apapun yang memang menjadi kendala berkaitan dengan bahasa, aksara dan sastra di masyarakat, kita siap untuk memberikan pelayanan di bidang seperti hal-hal tersebut gitu. Contohnya seperti yang sudah kita lakukan di salah satu Kabupaten Karangasem, Bu Kaprodi ya, di Desa Tenganan Pegeringsingan. Jadi kita melakukan pengabdian masyarakat di sana. Begitu, Del. Jadi program studi sastra agama dan pendidikan bahasa Bali ini sudah banyak sekali ya lembaga-lembaga yang telah diajak bekerja sama untuk melakukan pengabdian terhadap masyarakat. Nah, untuk selanjutnya di sini mungkin adik-adik sudah sangat penasaran sekali ya untuk bagaimana sih caranya bergabung bersama kami di program studi sastra agama dan pendidikan bahasa Bali ini. Mungkin Ibu Kaprodi bisa menjelaskan bagaimana caranya kita adik-adik ini bisa bergabung sama kita. Iya, jadi satu hal yang paling terlupa ini tadi Adel, kita belum bicara masalah biaya gitu ya, biaya kuliah gitu. Apalagi sekarang zaman susah gini Pak, pariwisata sedang menurun, tentu saja biaya untuk kuliah itu menjadi sebuah kewajiban. Bukan kewajiban Pak, jadi biaya itu kendala lah, menjadi sebuah kendala yang harus untuk dipenuhi, yang harus dipenuhi. Jadi kampus kita melalui Kementerian Agama tentunya sudah memberikan fasilitas berupa beasiswa begitu. Jadi ada banyak sekali beasiswa. Ada 200 kuota beasiswa PIPK atau Program Indonesia Pintar Kuliah. Jadi ini saya rasa kuota untuk kampus kita itu yang terbanyak karena kita tergolong kampus yang baru gitu. Jadi selain beasiswa PIPK itu juga ada beasiswa bantuan mahasiswa miskin atau BMM dan juga beasiswa PPA atau peningkatan prestasi akademik gitu. Jadi dengan beasiswa itu tentu saja dari hal kalau di Singaraja biaya hidup itu tidak terlalu mahal ya Pak ya, dengan jumlah beasiswa yang didapatkan 13,2 juta per tahun. 13,2 juta per tahun itu tentu saja sudah melebihi untuk biaya hidup, biaya pendidikan, sarana dan prasarana dan yang lainnya gitu Adel. Jadi adik-adik yang ingin mendaftar di Stahun Pukuturan Singaraja khususnya pada program studi sastra agama dan pendidikan bahasa Bali dapat melakukan pendaftaran secara online melalui website kami yaitu di pmb.stahunpukuturan.ac.id atau bisa langsung menghubungi kami pada sosial media kami atau media sosial kita di Facebook itu Pendidikan Bahasa Bali dan juga di Instagram dengan nama Mahapraba begitu. Jadi selain itu kami juga menerima layanan informasi melalui WA. Bisa menghubungi tiang langsung di nomor 081-290-215-761 dan saya siap untuk membantu kapanpun dan jam berapapun begitu. Terima kasih Adel. Jadi terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas informasinya yang sudah lengkap sekali. Jadi untuk kalian jangan ragu lagi, ambil HP kalian lalu akses link di bawah ini. Baiklah, cukup sekian dari acara kali ini. Saya Putu Putri Adelia Safitri pamit undur diri dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.